Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mempelajari lapisan bumi. Bumi terbagi menjadi 3 bagian atau lapisan utama, yaitu lapisan batuan disebut litosfer, lapisan air disebut hidrosfer, dan lapisan udara atau atmosfer. Litosfer adalah lapisan batuan yang berasal dari kata litos atau batuan, dan sphere artinya lapisan. Jadi litosfer adalah lapisan bumi yang terdiri dari batuan yang meliputi bagian dalam perut bumi atau inti bumi, mantel bumi atau kerak bumi. Kerak bumi terdiri dari batuan, tanah, pasir, gunung, pegunungan, dataran tinggi, dan dataran rendah. Litosfer atau kerak bumi merupakan lapisan terluar dari bumi yang berupa benda padat dengan ketebalan rata-rata 70 km dan berat jenisnya 2,8 gram per cm kubik. Kerak bumi terdiri atas kerak daratan dan kerak lautan dan tersusun dari bermacam-macam batuan dengan ketebalan yang berbeda-beda. Kerak daratan adalah kerak bumi pada bagian daratan atau permukaan bumi di daratan, sedangkan kerak lautan adalah kerak bumi yang menempati dasar laut atau permukaan bumi di dasar laut. Kerak daratan lebih tebal jika dibandingkan dengan kerak lautan. Kerak daratan terdiri dari bermacam-macam bentuk, misalnya dataran, pegunungan, lembah, dan cekungan. Berbagai macam bentuk permukaan bumi tersebut dinamakan bentang alam. Dataran merupakan bagian bentang alam dengan bentuk permukaan hampir rata yang sangat luas. Dataran terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi. Dataran rendah mempunyai ketinggian kurang dari 200 meter dari permukaan air laut. Beberapa bagian dari permukaan bumi kita terdiri dari gunung-gunung yang membentuk suatu pegunungan. Gunung merupakan permukaan bumi yang mengerucut. Lembah adalah dataran di sepanjang sungai. Sedangkan cekungan merupakan dataran rendah yang dikelilingi oleh dataran tinggi. Berbeda dengan permukaan air laut yang terlihat hampir rata, permukaan bumi di dasar lautan terdiri dari bermacam-macam bentuk seperti dangkalan, ada ambang laut, ada lubuk laut, ada palung laut, ada gunung laut. Batuan membentuk litosfer. Batuan berdasarkan asal pembentukannya terdiri dari batuan beku, batuan sedimen, batuan metamorf. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, batuan beku. Terbentuk karena membekunya magma yang keluar akibat proses pendinginan. Contoh batuan beku dalam atau abesis plutonis. Pembekuannya magma ada di dalam kulit bumi. Contohnya batu granit, diarit, gabbro. Batuan beku korok atau hypoabesis. Pembentukan magma di celah-celah atau retakan bumi. Contohnya batu granit, porfirit, syenit, porfirit. Yang ketiga, batuan beku luar atau efusif. Pembekuan magma setelah mencapai permukaan. Contohnya andesit, basal, rhyolite, obsidian.
Yang kedua adalah batuan sedimen, terbentuk karena terjadinya pelapukan batuan yang kemudian terendapkan hingga membentuk batuan oleh tenaga alam seperti air, angin, dan gletser. Berdasarkan proses terjadinya, ada sedimen plastik atau mekanik, diangkut dari tempat asal kemudian diendapkan tanpa mengalami proses kimiawi. Contoh batu breksi, kerikil dengan sudut tajam, atau konglomerat, kerikil dengan sudut tumpul, juga pasir. Sedimen kimiawi, endapan hasil pelarutan kimiawi, contohnya gips, batu garam, sedimen organik yang dipengaruhi oleh unsur organik, contohnya batu bara, batu gamping. Berdasarkan tenaga pengangkutnya, ada sedimen akuatis, diendapkan oleh air, contohnya batu pasir atau lumpur. Sedimen aeolis, ini diendapkan oleh angin, contoh tanah los atau pasir. Ada juga sedimen glasial, tenaga gletser, contoh morena atau tanah lim. Berdasarkan tempat diendapkannya, ada sedimen paratis, yaitu di darat, contoh tanah los, batu refleksi. Ada sedimen fluvial di dasar sungai, contohnya pasir. Ada sedimen marin di dasar laut, contoh batu karang atau batu garam. Ada sedimen paludial atau limnis, adanya di rawa atau danau, contohnya gambut, tanah lim. Ada sedimen glasial di daerah es, contohnya batu morena. Yang ketiga, batu metamorf atau batu malihan, batuan beku endapan yang telah berubah sifatnya, pengaruh suhu tinggi, ditekan, dan waktu. Batuan metamorf kontak, artinya adanya kontak atau pengaruh suhu tinggi atau dekat dengan magma, contoh batu pualam atau marmer dari batu kapur. Batu metamorf dinamo, adanya tekanan lapisan di atasnya dalam waktu lama, contohnya batu saba dari tanah liat antrasit. Ada juga batuan metamorf pneumotolistis, pengaruh suhu tinggi, tekanan di sekitarnya dan waktu yang lama, serta masuknya unsur lain, contoh batu permata, intan, kuarsa, topas, turmalin. Tenaga pembentuk muka bumi, yang pertama adalah tenaga endogen, tenaga yang berasal dari dalam bumi. Tenaga endogen dibedakan menjadi tiga, yaitu vulkanisme, tektonisme, dan seisme atau gempa. Vulkanisme yaitu peristiwa naiknya magma dari perut bumi, disebut intrusi magma bila naiknya magma masih berada di dalam lapisan kulit bumi, dan disebut ekstrusi magma bila naiknya magma sudah mencapai permukaan. Tektonisme, tenaga yang berasal dari dalam bumi, naik mendatar maupun vertikal, yang menyebabkan perubahan muka bumi. Ada epirogenesa, yaitu pengangkatan atau penurunan benua yang relatif lambat pada areal yang sangat luas. Epirogenesa positif adalah turunnya permukaan bumi seolah-olah permukaan laut menjadi naik. Ada epirogenesa negatif, naiknya permukaan bumi seolah-olah permukaan laut menjadi turun. Orogenesa, terbentuknya lipatan, patahan, dan rekahan yang relatif cepat pada area yang sempit. Bentuk intrusi magma, ada batolit, bentuk batuan beku terbentuk di dapur magma. Ada lakolit,
magma menerobos lapisan kulit bumi dan mendesak lapisan atasnya, berbentuk cembung dan datar di bawahnya. Intrusi datar atau sill magma masuk di antara dua lapisan dan membentuk lempeng memanjang. Ada diatrema magma yang membeku pada pipa atau gang berbentuk silinder memanjang dari dapur magma ke mulut kawah. Gang atau korok magma yang memotong lapisan kulit bumi dengan bentuk pipa atau lempeng setelah membeku. Ada apolisa, yaitu cabang gang. Bentuk ekstrusi magma: erupsi atau letusan. Ada erupsi eksplosif, keluarnya magma menimbulkan ledakan. Ada erupsi efusif, magma yang keluar hanya meleleh. Erupsi berdasarkan bentuk lubang. Ada erupsi linier, terjadi pada lubang yang memanjang. Ada erupsi sentral, magma keluar melalui lubang yang kecil. Ada erupsi areal, membentuk kawah yang sangat luas. Bentuk-bentuk gunung api berdasarkan sifat erupsinya. Ada gunung api perisai, sangat landai seperti perisai lava yang dikeluarkan sangat cair. Tekanan gas rendah, dapur magma dangkal, magma keluar secara efusif atau meleleh. Contoh gunung Villanea, gunung Mauna Loa, gunung Mauna Kea di Kepulauan Hawaii. Ada gunung api Mar, letusan hanya sekali. Material letusan membentuk tanggul di sekitar Kepundan sehingga terbentuk danau bersifat eksplosif. Contoh Ranu Klaka, lereng gunung Lamongan, Danau Eiffel di Prancis. Ada juga gunung api Strato, berbentuk kerucut, badannya berlapis letusan dan lelehan silih berganti. Material hasil erupsi tertimbun di sekitar Kepundan, paling banyak di dunia dan di Indonesia. Yang kedua, berdasarkan tipe letusan, ada tipe Hawaii. Letusan berupa letupan dan lelehan. Dapur magma dangkal, tekanan gas rendah, dan lavanya bentuknya cair. Ada tipe Stromboli, letusan berupa letupan dan lelehan. Tekanan gas sedang, meletus secara periodik, mengeluarkan lava disertai bom dan lapili. Contoh Gunung Raung di Jawa Timur dan Gunung Stromboli. Yang ketiga, tipe vulkano, yaitu vulkano lemah. Tekanan gasnya sedang, dapur magma dangkal, letusan mengeluarkan material padat. Contoh Gunung Bromo, Semeru. Yang vulkano kuat, letusan gasnya tinggi, dapur magma dalam, letusannya kuat sekali. Gempa bumi atau seisme, getaran kulit bumi akibat dari pelepasan energi dari dalam bumi. Berdasarkan faktor penyebabnya, ada gempa tektonik akibat tenaga tektonik seperti pergeseran sesar, tumbukan lempeng. Gempa vulkanik terjadi sebelum, sedang, dan sesudah letusan gunung berapi. Terus ada gempa reruntuhan akibat dislokasi dalam perut bumi. Berdasarkan episentrumnya, ada gempa linier yang berbentuk garis, ada gempa sentral berbentuk titik. Berdasarkan letak hiposentrumnya, gempa dangkal kedalaman hiposentrum kurang dari 100 km. Gempa menengah di antara 100 sampai 300 km. Gempa dalam lebih dari 300 km. Berdasarkan jarak hiposentrum, ada gempa lokal yaitu kurang dari 10.000 km. Ada gempa jauh kurang lebih 10.000 km.
ada gempa sangat jauh, lebih dari 10 km. Yang berdasarkan letak epicentrum, ada gempa laut karena terjadi di dasar laut, ada gempa darat terjadinya di darat. Nah, contohnya tsunami Aceh yang merupakan gempa yang disertai gelombang tsunami yang terjadi tahun 2004, terbesar di dunia, pernah terjadi pada bulan Desember 2004. Pusat gempa terletak di dasar perairan dekat Pulau Sumeleu, Nangro Aceh Darussalam. Gelombang tsunami tersebut menerjang ke berbagai arah sampai ke 9 negara di kawasan Asia Selatan dan Afrika, sehingga menewaskan ratusan ribu orang. Jumlah korban terbesar ada di Indonesia, terutama di Provinsi Nangro Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara. Jumlah korban yang pasti tidak pernah dapat diketahui, namun dapat dipastikan bahwa pada saat itu Indonesia kehilangan sekitar lebih dari 250.000 penduduknya. Selain karena gempa tektonis, gelombang tsunami juga dapat disebabkan oleh gempa vulkanis akibat letusan gunung berapi yang ada di laut atau di dasar laut. Jauh sebelum peristiwa tsunami 2004, di Indonesia pernah terjadi tsunami yang tak kalah dahsyat tahun 1883 yang disebabkan oleh letusan Gunung Krakatau. Saat itu gelombang pasang terasa hingga ke wilayah Amerika Serikat. Maha besar Tuhan pengatur seluruh alam yang maha berkehendak terhadap seluruh makhluk ciptaannya. Tenaga eksogen yang berasal dari luar bumi. Yang pertama adalah pelapukan, penghancuran massa batuan yang disebabkan oleh struktur batuan, iklim, topografi, dan faktor biologis. Pelapukan mekanik, pengaruhnya dari tenaga eksogen, contohnya suhu, sinar matahari, curah hujan yang berulang-ulang dalam waktu lama. Pelapukan kimiawi, penghancuran batuan melalui proses kimiawi. Pelapukan organik disebabkan oleh tumbuhan, hewan, dan manusia. Untuk pengikisan atau erosi, terlepasnya materi batuan oleh tenaga pengikis, baik itu oleh air, angin, atau gletser. Erosi didefinisikan sebagai proses terjadinya pengikisan pada bagian-bagian tertentu di muka bumi. Materi dari bagian yang mengalami pengikisan dapat mengalami perpindahan dari tempat asalnya. Proses perpindahan materi tersebut dinamakan transportasi. Berdasarkan penyebabnya, erosi dapat dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu ablasi, yaitu erosi yang terjadi karena aliran air yang mengikis batuan atau permukaan bumi. Saat terjadi hujan di gunung, batuan dan tanah yang ada di permukaan gunung terkikis oleh air hujan yang mengalir dari puncak ke kaki gunung. Ada deflasi, terjadi karena adanya hembusan angin yang mengikis permukaan bumi. Contohnya angin laut yang berembus dari laut ke daratan dapat mengikis batuan dan pasir yang ada di daerah pantai. Korosi terjadi karena hembusan angin yang membawa butiran pasir. Angin yang meniupkan butiran pasir menerpa bagian batuan tertentu sehingga batuan tersebut melapuk dan terkikis. Abrasi terjadi di pantai karena gelombang air laut mengikis tepian pantai. Contohnya
pasir pantai dan karang yang tergerus oleh gelombang laut yang surut. Eksarasi merupakan erosi yang terjadi karena gerakan es yang mencair atau gletser. Air dari es yang mencair di puncak gunung salju mengikis permukaan gunung di sepanjang jalur yang dilaluinya. Erosi percik atau splash erosion karena percikan air hujan. Ada erosi lembar atau sheet erosion merata menguras unsur hara dalam tanah. Ada erosi alur atau rill erosion, terbentuk alur searah atau lereng. Ada erosi parit atau gully erosion, terbentuk parit V atau U yang tidak hilang. Ada ablasi oleh air mengalir, ada abrasi oleh air laut, ada eksarasi oleh es atau gletser, ada deflasi oleh angin. Sedimentasi atau pengendapan material hasil erosi karena kecepatan media pengangkutnya berkurang. Berdasarkan tenaga pengangkutnya dibedakan menjadi sedimen fluvial, diangkut oleh air sepanjang sungai. Ada sedimen aeolis, diangkut oleh angin, misalnya terjadinya di gurun, pantai, atau gumuk pasir. Sedimen marin hasil abrasi sepanjang pantai, antara lain gosong atau tombolo. Ada mass wasting atau tanah bergerak, perpindahan massa batuan atau tanah karena pengaruh gaya berat. Contoh tanah longsor, tanah amblas, tanah mandat, tanah mengalir, lumpur mengalir, rayapan tanah. Penampakan alam yang terbentuk akibat adanya proses sedimentasi oleh tenaga air antara lain delta, nehrung, tombolo, dan dataran banjir. Delta merupakan endapan tanah yang terdapat di muara sungai. Bentuk-bentuk delta antara lain ada delta kipas, ada delta runcing, dan delta kaki burung atau loben. Nehrung adalah endapan pasir tepi pantai yang melintang seperti lidah. Banyak dijumpai di sekitar teluk atau estuaria. Tombolo adalah endapan pasir yang menghubungkan daratan dengan pulau yang berada di dekat pantai. Dataran banjir adalah dataran yang berada di kanan kiri sungai atau terbentuk akibat luapan saat terjadinya banjir. Pengaruh tenaga endogen dan eksogen. Proses alami pembentukan permukaan bumi karena faktor tenaga endogen dan tenaga eksogen dapat menghasilkan dampak-dampak tertentu, baik yang bersifat positif maupun negatif. Dampak positifnya tenaga endogen antara lain adalah pembentukan patahan dan lipatan yang menyebabkan adanya keanekaragaman bentuk permukaan bumi, seperti adanya danau, pegunungan, sungai, dan daratan. Hasil bentuk ini dapat kita nikmati sebagai suatu keindahan alam dan juga memberikan manfaat besar bagi manusia. Contoh manfaat tersebut misalnya pegunungan yang mempengaruhi cuaca di sekitarnya, atau aliran sungai yang airnya dapat dimanfaatkan oleh manusia. Proses vulkanisme dapat menyuburkan tanah, misalnya letusan gunung berapi yang menghambat debu, menghamburkan juga debu vulkanik. Pembentukan batuan memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia, misalnya granit dan fosfat yang menjadi bahan dasar industri. Pembentukan logam-logam di perut bumi yang bermanfaat
semacam besi, baja, dan timah. Dampak positif tenaga eksogen antara lain: di daerah pesisir, tenaga eksogen menghasilkan delta-delta di muara sungai yang subur, sangat bermanfaat bagi manusia. Hasil erosi dan sedimentasi di pesisir sangat baik untuk pertanian dan perikanan. Sedangkan dampak negatif akibat tenaga endogen dan eksogen, yaitu gunung yang meletus akan mengeluarkan lava, awan panas, dan material vulkanis yang dapat merusak lingkungan yang terkena seperti hutan, lahan pertanian, dan pemukiman penduduk. Gempa tektonik mengakibatkan rusaknya bangunan, retaknya tanah, memutus jalan, listrik, dan sarana-sarana lainnya, serta korban jiwa yang banyak. Gas beracun yang keluar dari letusan gunung berapi dapat mengancam penduduk di sekitarnya. Keadaan relief Indonesia yang kasar dan banyak memiliki gunung mengakibatkan banyak kejadian erosi dan tanah longsor. Sedimentasi di muara sungai menyebabkan pendangkalan. Akibatnya, lalu lintas air terhambat dan mengakibatkan banjir. Abrasi yang terus-menerus terjadi mengakibatkan garis pantai makin maju ke arah daratan, sehingga banyak rumah di pantai yang hancur dan terendam laut. Longsor tanah atau lahan di daerah berlereng yang mengakibatkan kerusakan lahan dan bangunan. Angin kencang atau angin puting beliung mengakibatkan kerusakan tanaman dan bangunan. Demikian penjelasan mengenai litosfer.